wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Nah, gimana nih kabar teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya kabarnya. Nah, ngomong-ngomong tadi sudah sarapan apa belum? Sudah. Baik, kalau sudah sarapan berarti hari ini semangat ya teman-teman. Semangat ya. Semangat, tunjukkan dong semangatnya. Semangat. Baik, kalau di sini semangat semuanya. Teman-teman sudah pada tahu belum kita hari ini akan melakukan kegiatan apa? Sudah. Kegiatan apa? Ayo. Tes. Baik, kalau di sini teman-teman sudah tahu kita akan melakukan tes, tapi belum tahu ya kita akan melakukan tes apa? Belum ya. Baik, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Miftahul-Jannah, bisa dipanggil Bu Tata, bisa dipanggil Mbak Tata, terserah senyamannya teman-teman semuanya. Jadi di sini saya sebagai instruktur yang akan membimbing jalannya tes kita pada hari ini. Jadi teman-teman, hari ini kita akan melakukan tes intelijensi CVIT. Apa sih tes intelijensi CVIT itu? Tes intelijensi CVIT merupakan singkatan dari Culture Fair Intelligence Test. Nah, tes ini merupakan tes intelijensi yang soalnya itu dalam bentuk gambar-gambar. Nah, nantinya teman-teman semuanya tidak perlu ragu dalam menjawab di dalam tes ini ya teman-teman, karena tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi benar-benar hasilnya murni dari hasil intelijensi teman-teman semuanya. Apakah dapat dipahami? Paham. Baik, jika dapat dipahami, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tujuan tes intelijensi CVIT. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur intelijensi teman-teman semuanya atau kemampuan umum dalam memahami dan berpikir tentang sesuatu, ide, simbol, atau hal abstrak lainnya. Nah, hal itu untuk membantu teman-teman semuanya dalam menyesuaikan diri terhadap situasi tertentu. Apakah dapat dipahami terkait tujuan? Ya, paham. Baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bentuk tes intelijensi CVIT ini ya teman-teman. Jadi bentuk tesnya CVIT ini ada dua bentuk, di mana setiap bentuk itu memiliki dari 4 subtes masing-masing. Jadi tes CVIT ini ada dua teman-teman, ada bentuk A, kemudian ada bentuk B. Kemudian di masing-masing tes CVIT ini, di masing-masing bentuknya itu terdiri dari 4 subtes. Jadi totalnya ada 8 subtes yang dibagi menjadi 2 bentuk. Apakah dapat dipahami? Paham. Nah, nantinya untuk lembar jawaban yang akan Ibu bagikan kepada teman-teman semuanya itu terdiri dari 2 lembar jawaban, yaitu lembar jawaban A dan lembar jawaban B. Nah, setiap lembar jawaban ini memiliki warna yang berbeda. Nah, lembar jawaban yang A ini warnanya kuning dan lembar jawaban B warnanya hijau. Ayo teman-teman diingat semuanya, lembar jawaban A warnanya apa? Kuning. Lembar jawaban B warnanya apa? Hijau. Baik, jika sudah dapat dipahami, langsung saja Ibu setelah ini akan membagikan lembar jawaban kepada kalian masing-masing ya. Katnit. Baik, di sini Ibu akan membagikan lembar jawaban masing-masing kepada kalian semua ya. Masing-masing akan mendapatkan 2 lembar jawaban, lembar jawaban A dan lembar jawaban B ya teman-teman. Digeser ke temannya terlebih dahulu, Mbak. Apakah semuanya sudah menerima lembar jawaban masing-masing? Sudah. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan buku tes yang akan kita gunakan pada hari ini. Jadi nantinya buku ini kan masih bersih, masih kosong dan tidak ada coretan. Jadi teman-teman nanti menjawab jawaban dari soal-soal yang ada di buku ini di lembar jawaban masing-masing ya teman-teman. Jadi nanti ketika buku tes ini kembali ke tangan Ibu, posisi buku ini sudah bersih, tidak ada coretan, tidak ada lipatan dan tidak kusut ya teman-teman semuanya. Ya. Apakah dapat dipahami? Paham. Baik, teman-teman semuanya sudah menerima buku tes dan lembar jawaban masing-masing? Sudah. Selanjutnya alat tulisnya disiapkan
melakukan semua ya teman-teman? Ya. Nah, kemudian teman-teman bisa mengisi identitas masing-masing di lembar jawaban. Mulai dari lembar jawaban yang A. Wes nih, skip it. Super hemat. Nah, teman-teman bisa mengisi identitas masing-masing di lembar jawaban yang sudah Ibu berikan. Identitasnya mulai dari nama, itu namanya kalian bisa isi dengan nama lengkap ya teman-teman semuanya. Kemudian setelah nama, kelas kalian masing-masing, dan kelasnya harus jelas. Misal kalian kelas 12A ya ditulis 12A, misal kalian 12B ditulis 12B ya. Kemudian selanjutnya terkait sekolah, sekolahnya juga ditulis secara lengkap ya, secara lengkap, secara detail. Selanjutnya ada jenis kelamin, kalian bisa tulis jenis kelamin kalian perempuan apa laki-laki. Selanjutnya ada tanggal testing. Jadi tanggal testing itu tanggal kalian melakukan tes alias tanggal hari ini ya teman-teman. Nah, nantinya kalian menulis menggunakan angka saja. Misal tanggal hari ini adalah 30 Maret 2025. Jadi kalian menulisnya 30/03/25. Dipahami? Paham. Selanjutnya untuk tanggal lahir juga kalian bisa mengisi menggunakan angka juga. Misal tanggal lahirnya 12 November 2004, kalian bisa menulis 12/11/04. Dapat dipahami? Paham. Skip. Apakah teman-teman sudah mengisi identitas masing-masing di lembar jawaban A dan lembar jawaban B? Sudah. Baik, jika sudah dimohon untuk lembar jawaban yang A ditaruh di atas dan lembar jawaban B ditaruh di bawah. Jadi nantinya kita akan mengerjakan untuk lembar jawaban di A terlebih dahulu ya teman-teman. Ya. Baik, jika sudah teman-teman bisa membuka buku tes masing-masing yang tadi sudah Ibu berikan. Teman-teman bisa melihat di halaman pertama itu terdapat 4 kotak di sebelah kiri dan 6 kotak di sebelah kanan. Jadi di 4 kotak sebelah kiri itu terdapat 1 kotak yang kosong. Nah, tugas teman-teman adalah mengisi 1 kotak yang kosong. Nah, pilihan jawabannya itu terdapat di sebelah kanan. Di 6 kotak sebelah kanan itu teman-teman bisa memilih salah satu. Mana sih jawaban yang paling benar untuk mengisi kotak yang kosong tersebut? Apakah dapat dipahami? Paham. Nah, Ibu akan membacakan ya soal di baris yang pertama ini. Ya. Nah, di situ teman-teman bisa melihat bagaimana ranting pohon itu condong merebah bagaikan tertiup angin. Mulai dari gambar di kotak pertama sampai di kotak yang ketiga. Jadi yang kosong di kotak keempat. Nah, tugas teman-teman adalah memilih 1 kotak selanjutnya di antara 6 kotak yang tersedia di samping kanannya. Manakah jawaban yang paling benar di antara A, B, C, D, E atau F yang paling cocok untuk menempati kotak yang kosong tersebut? Jawabannya adalah C. Nah, benar sekali teman-teman, jawabannya adalah C. Kotak yang paling tepat untuk mengisi kotak yang kosong tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat di lembar jawaban yang baris pertama. Di situ kan terdapat kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, dan kolom F. Tadi jawabannya apa teman-teman? C. Berarti teman-teman bisa menyilang di huruf C. Bisa silang sekarang teman-teman. Nah, untuk ketentuan menyilangnya, teman-teman menyilangnya jangan sampai keluar kotak ya. Jadi benar-benar menyilang di dalam kotak. Jadi seperti ini teman-teman. Terlihat? Ya. Berarti silangnya jangan sampai keluar kotak. Nah, untuk soal yang kedua ini terdapat gambar hitam atau tirai hitam atau gorden atau layar hitam yang akan turun dari atas ke bawah. Kemudian tugas teman-teman adalah menentukan gambar mana sih di antara 6 gambar yang berada di sebelah kanan yang paling cocok untuk mengisi kotak yang kosong. Jawabannya adalah E. Benar sekali teman-teman, jawabannya adalah E yang paling cocok untuk mengisi
kotak kosong tersebut. Teman-teman bisa membuka lembar jawaban masing-masing untuk menyilang huruf E terdapat di lembar jawaban masing-masing. Sudah disilang teman-teman? Sudah. Nah, apakah dari dua contoh yang sudah saya berikan dapat dipahami? Sudah. Nah, baik, jika sudah dipahami, teman-teman selanjutnya akan mengerjakan tes secara mandiri ya, berbekal dari contoh yang sudah saya berikan. Soalnya ada 13 soal dan saya akan memberi waktu selama 4 menit. Apakah cukup? Cukup. Nah, misalnya tidak cukup, kalian harus pintar-pintar memanajemen waktu dengan baik ya. Kalian harus mempercepat pengerjaan dan dikerjakan secara teliti, secara benar dan secara urut ya teman-teman semuanya. Ya. Baik, 4 menit dimulai dari sekarang. Katin. Baik, waktunya sudah habis, jadi alat tulis yang kalian bawa silahkan dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing. Kemudian habis ini ibu akan mengambil lembar jawaban dari kalian masing-masing ya teman-teman. Dan ibu harap kalian memisahkan lembar jawaban dengan buku tes yang sudah ibu berikan. Jadi lembar jawaban sendiri dan buku tes sendiri, tidak dijadikan satu. Sudah paham? Ya. Baik. Ibu akan mengambil lembar jawaban masing-masing. Lembar jawaban terlebih dahulu. Kemudian buku tesnya bisa dikumpulkan juga. Baik, terima kasih teman-teman semuanya karena sudah bersedia mengikuti tes pada pagi hari ini. Untuk hasil tes intelijensi CVIT ini akan keluar pada hari esok ya teman-teman. Nantinya ketika hasilnya keluar, ibu akan membagikan kepada kalian semuanya. Apakah dapat dipahami? Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada, ibu akan menutup sesi pada kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbil Alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.